Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak grogi juga ya, saya sudah lama. Kemarin saya megang mikrofon itu waktu Hari Tani Nasional ya, bersama teman-teman GMNI dan juga fraksi rakyat. Sekarang baru megang lagi nih Bung Andi. Baik. Mungkin yang saya hormati ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah yang saat ini diwakilkan oleh ayahanda Dr. Kiana Fajar Basori MSI, yang saya hormati Ketua DPC fraksi apa SPI ya? Fraksi Junto SPI itu kan Rojak Daud SH, juga yang saya hormati kawan juang Bung Anggi, tadi juga ada senior kita, ada dari Ketua Kuma PS Mbak Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassalamu ala barakatin khafidin duriyatan ya pokok alaihi wa yaqulu wa yaqulu sajidan. Surah Al-Ladin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sang revolusioner sejati kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semuanya, sebagaimana tadi kita dengarkan, sudah begitu banyak ide-ide dan juga gagasan yang sudah disampaikan. Bagaimana saat ini fraksi rakyat hadir di Sukabumi ini benar-benar berada dan juga istilahnya bisa memperjuangkan hak-hak petani. Beberapa teman-teman penjual tadi sudah menyampaikan, berbicara reforma agraria bukan cuma berbicara tentang bagaimana saat ini petani memiliki sertifikat. Karena yang kita ketahui saat ini, bahkan Presiden kita, Presiden Jokowi, ketika membagikan sertifikat di Istana Bogor, sertifikat merupakan hak yang konkret. Ketika bapak-bapak ada yang mengganggu, itu mengganggu tanahnya itu tidak bisa. Jadi pemahaman reforma agraria dalam konteks hanya mensertifikasi tanah itu merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah kita, bahwasanya mereka sudah melaksanakan reforma agraria. Padahal sertifikasi tanah itu hanya bagian daripada reforma agraria. Ya, kita kembali ke Sukabumi, begitu banyak HGU, begitu banyak perkebunan. Pertanyaan pertama, apakah kita semua, terkhusus pejuang-pejuang reforma agraria, akan membiarkan begitu saja perkebunan dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan oleh segelintir orang saja? Apakah akan membiarkan, menyuburkan orang-orang menguasai lahan? Lihat, begitu besar perjuangan Soekarno ketika itu dulu sudah dicontohkan memperjuangkan, melaksanakan reforma agraria sejati di Banyumas. Tapi pasca lengser Bung Karno, ayahanda bagi kami mungkin IMM, karena Bung Karno merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah, sangat miris gitu kan. Sudah dicontohkan di Banyumas oleh Bung Karno cara merealisasikan reforma agraria, tetapi hanya mengedepankan dengan delik perkebunan memiliki sumber hukum yang jelas, perkebunan punya payung hukum yang jelas. Oke, perkebunan punya hukum yang jelas, tapi
Kenapa sampai saat ini undang-undang pokok agraria masih disebut produk kolonial? Salah satu contohnya karena ada dan menyetujui di Indonesia ini ada perkebunan. Maka saya, khususnya di Sukabumi, tidak sepakat ada perkebunan yang masih diperpanjang, karena perkebunan merupakan sebuah titipan pemerintahan kolonial untuk bangsa Indonesia. Bagaimana saat ini pejuang-pejuang reforma agraria di Sukabumi untuk memerangi hal itu, untuk mengurangi itu? Berbicara reforma agraria, bukan cuma kita mengemis kepada pemerintah meminta 20%, mengemis kepada BPN minta melepaskan 20%, atau meminta yang apa yang di pasir datar itu. Nah, kerjasama bukan itu. Rubah struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan lahan di Indonesia. Pertanyaannya saat ini kepada pemerintah, berani atau tidak? Presiden Jokowi sudah memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga dibentuklah ketua gugus tugas reforma agraria. Dari pusat sampai daerah itu sudah ditentukan. Tapi bagaimana saat ini tugas Marwan Hamami sebagai ketua gugus tugas reforma agraria dan juga ketua BPN Kanta daerah itu bekerja sebagaimana mestinya? Sudah berapa tahun sampai saat ini dari mulai dicetuskannya gugus tugas reforma agraria? Yang terrealisasi sudah berapa persen? Mana yang sudah diselesaikan oleh gugus tugas reforma agraria untuk agraria yang ada di Sukabumi? Mana contohnya? Tidak ada. Warung Kiara itu yang sudah diklaim oleh pihak Pemda yang terrealisasikan menjalankan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi adalah Warung Kiara. Seperti itu cita-citanya, capaiannya. Ini merupakan sebuah pengkhianatan terhadap ide dan gagasan Bung Karno mengenai arti daripada reforma agraria yang harus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia. Kita berulang-ulang kali mengingatkan, mungkin Kang Ojak ya, karena BPN Kabupaten Sukabumi tidak hadir, mungkin nanti ke depannya fraksi rakyat mengadakan sebuah dialog yang seperti ini harus di kantor BPN Kabupaten Sukabumi, Kang Ojak. Mereka diundang tidak datang, mungkin kita melaksanakan kegiatannya mungkin harus di kantor mereka, Kang Ojak ya, biar hadir. Ini merupakan sebuah pecundang pimpinan-pimpinan ATR BPN Kabupaten Sukabumi. Ya. Belum ada diundang oleh tingkat himpunannya pun mereka tidak berani. Ya. Tidak punya argumentasi, sekalinya datang paling membodoh-bodohi mahasiswa itu. Ya. Untuk ATR BPN Kabupaten. Ya mudah-mudahan lah bisa dicontoh oleh mereka sebagai pelayan masyarakat yang diperlihatkan oleh ATR Kota Sukabumi. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya mudah-mudahan kita ke depannya bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak petani. Ya seringkali kita mendengar dan baik itu dari Pemda, ATR BPN ataupun DPTR, kalian memperjuangkan reforma agraria. Kenapa kali mereka mempertanyakan siapa yang dibela oleh kalian, siapa yang diperjuangkan oleh kalian? Ketika tidak ada petani yang ngotot ingin menguasai, mengolah, memanfaatkan lahan, lalu kalian memperjuangkan untuk siapa? Itu yang sering terjadi. Jadi mungkin tugas kita ke depan, khususnya bagaimana saat ini kita bisa memprovokasi masyarakat, memprovokasi petani,
supaya tidak dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pejuang reforma agraria, petani itu hanya dibodoh-bodohi hanya dengan kata kami tidak bisa menggarap tanah karena itu merupakan tanah negara. Perlu kita ingatkan, Indonesia pasca merdeka tidak ada lagi yang namanya tanah negara. Emangnya zaman kerajaan tidak ada lagi, gitu kan? Itu seringkali pemikiran-pemikiran, pengurasan otak pimpinan birokrasi kepada masyarakat, seringkali ucapan tersebut itu dilenturkan sehingga petani itu takut untuk menggarap, gitu kan? Nah, hal seperti itu perlu perbaiki mungkin oleh kita semua sebagai pejuang reforma agraria. Ya, bagaimana saat ini kita ke depan benar-benar mengawal, sebagaimana saya masih ingat ketika Hari Tani Nasional kemarin, ATR BPN menjanjikan akan menyelesaikan 3 titik prioritas di Kabupaten Sukabumi. Kita perlu dikawal ini. Jangan sampai adanya praksi rakyat, adanya Gema PS, adanya SPM di Sukabumi itu dikerdilkan oleh birokrasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Benar atau salahnya saya minta maaf, karena kebenaran datangnya dari Tuhan, sedangkan kesalahan datangnya dari Ketua DPTR Kabupaten Sukabumi, yaitu Haji Marwan Hamami. Billahi bisa bilang mas kami